Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Perkenalkan, nama saya Christian Lesmana, mahasiswa Prodi Teknik Elektro 2019. Pada kali ini, saya akan mendemonstrasikan praktikum teknik digital dan mikroprosesor pada part modul 1 mengenai untai kombinatorial. Diketahui praktikan diminta untuk membuat rangkaian digital dari ekspresi sum of product dan product of sum. Ya, karena sebenarnya saya sudah menjelaskan mengenai ekspresi dari SOP atau sum of product, sehingga lanjutannya saya akan menjelaskan mengenai rangkaian digital dari ekspresi product of sum. Sama halnya dengan SOP, sebelumnya kita perlu untuk mengisi tabel dari maxterm. Berbeda dengan SOP tentunya, jika SOP kita mengisi minterm, sedangkan maxterm kita mengisi untuk digunakan untuk POS atau product of sum. Ya, berikut adalah tabel kebenaran ini minterm dan maxterm, di mana tabel maxterm digunakan untuk mencari persamaan dari product of sum dengan catatan memiliki output berlogika 0. Ya, ini yang kita gunakan, yang berlogika 0. Yang kita bisa tahu yaitu M0, M1, M4, M5, M8, M10, M13, M14, dan M15. Kita bisa tahu perbedaannya kalau minterm itu dikali, sedangkan kalau maxterm itu ditambah, dan inverternya berbalikan dengan minterm dan maxterm, berbalikan lah. Dan kemudian saya rapatkan persamaan sebagai berikut, dimana persamaan POS yaitu M0 dikali M1 dikali M4 dikali M5 dikali M8 dikali M10 dikali M13 dikali 14 dikali M15. Kita bisa lihat perbedaannya jika SOP itu ditambah, sedangkan kalau POS itu dikali. Dan berikut adalah ekspresi dari M0 sampai M15 yang dikalikan itu, dan kita bisa sederhanakan dengan cara salah satunya menggunakan peta Karnoff. Dan berikut adalah hasil dari penyederhanaannya, dan sehingga dari hasil penyederhanaannya ini kita bisa membuat rangkaian digitalnya. Walaupun tidak disederhanakan, ya kita bisa membuat rangkaiannya, tapi untuk memudahkan kita sederhanakan dulu, kemudian kita buat rangkaian digitalnya. Dan kebetulan saya sudah menggunakan rangkaian digitalnya. Berikut adalah rangkaian digitalnya. Mengapa saya menggunakan rangkaian digitalnya? Untuk menghemat waktu, dan saya akan menjelaskannya secara rinci seperti penjelasan SOP. Dan kita bisa lihat bahwa penyederhanaannya kita dapati bahwa persamaannya yaitu terdapat W0 ditambah X0 ditambah Y0 kemudian ditanda kurung, yang kemudian dikali W0 plus Y0 plus Z0 yang ditanda kurung juga, dan kemudian dikali juga W0 plus X plus Z, dan kemudian ditanda kurung juga, dan dikali dengan W plus Y yang ditanda kurung juga. Dan kita dapati dari rangkaian di kiri ini, kita tahu bahwa rangkaian tersebut memiliki 4 inputan yang bernama W, X, Y, Z. Dan pertama saya akan menjelaskan gerbang logika yang di atas ini. Terlihat bahwa terdapat inputan W dan inputan X dan inputan Y yang satu sama lain diberikan inverter sehingga menjadi W0, X0, Y0 yang dihubungkan dengan gerbang logika OR, yang berarti bahwa ketiga inputan tersebut dijumlahkan. Jadi bisa kita katakan bahwa W0 plus X0 ditambah Y0 sama seperti persamaan yang sudah disederhanakan sebagai berikut ini. Dan yang di bawahnya juga terdapat W0, kemudian X0, kemudian Z0 yang kemudian dihubungkan dengan gerbang logika OR, yang berarti ditambahkan semuanya ketiga inputan itu sama dengan yang ini.
yaitu W0 plus Y0 plus Z0. Yang bawahnya juga demikian, terdapat W dan Y yang dihubungkan dengan gerbang logika OR, yang berarti ditambahkan sama dengan yang ini, bahwa W plus Y, dan yang di bawahnya juga terdapat W0 X dan Z yang dihubungkan dengan gerbang logika OR, yang berarti ditambahkan ketiga input tersebut sehingga sama dengan yang ini, W0 plus X plus Z. Dan kemudian kita tahu bahwa keempat gerbang logika OR tersebut dikalikan dengan satu sama lain, ya. Yang gerbang logika 1 kita anggap ini ke 1, 2, 3, 4, 1 dikali 2, yang terus dikali 3, dan yang dikali gerbang keempat. Dan untuk mengkalikan itu, keempat output dari gerbang logika OR tersebut kita bisa menggunakan gerbang logika AND, dimana gerbang logika AND ini menyatakan bahwa keempat output tersebut dikalikan. Dan saya menggunakan LED sebagai hasil input output untuk mengecek hasilnya. Dan langsung saja kita nyalakan. Ya, sebelumnya kita tahu bahwa ini inputnya berupa saklar. Akan saya nyalakan satu-satu semuanya. Dan ya, hasilnya sinyalkan bahwa LED-nya tidak menyala karena wire di output itu berwarna hitam, yang dimana menjelaskan bahwa berlogika 0, sehingga lampu mati karena berlogika 0. Dan sudah dijelaskan dari SOP bahwa wire yang merah itu menyatakan bahwa berlogika 1, sedangkan yang wire berwarna hitam itu berlogika 0. Dan inverter di sini berfungsi untuk membalikkan dari inputan, dimana jika W berinputan 1 kemudian diberikan inverter, akan berubah menjadi berlogika 0, sama halnya dengan jika inputannya 0 kemudian diberikan inverter, maka akan berlogika 1. Ya, begitu, sehingga dapat disimpulkan bahwa output dari rangkaian gerbang logika POS yaitu 0, sehingga LED tidak menyala. Ya, berikut dari penjelasan saya mengenai product of sum atau POS. Terima kasih. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.